Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial jaringan.com bersama saya Dodi Irawan. Pada video sebelumnya, kita udah berhasil membuat lab virtual untuk simulasi pengujian keamanan pada router mikrotik. Lab virtual tersebut kita gunakan untuk melakukan simulasi pengujian keamanan secara etis, di mana kita melakukan pengujian keamanan tersebut pada environment yang aman dan tidak menargetkan router milik orang lain secara langsung. Nah, di video ini kita akan coba simulasikan beberapa teknik serangan yang umum dilakukan oleh hacker untuk mengeksploitasi perangkat router, khususnya yaitu router mikrotik. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa menemukan kelemahan ataupun celah keamanan pada perangkat kita sendiri sebelum celah keamanan tersebut ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti hacker ataupun threat actor. Ada beberapa tools dan juga teknik yang nantinya akan kita gunakan. Berikut beberapa tools dan juga teknik yang akan kita pakai. Sekali lagi, router OS yang kita pakai adalah versi 6.48.6, di mana ini adalah router OS yang memang sudah lawas dan memiliki beberapa celah keamanan. Salah satunya adalah celah keamanan yang berhubungan dengan denial of service di service HTTP-nya. Nah, tools yang akan kita pakai yang pertama adalah Nmap. Nmap ini kita pakai untuk melakukan port scanning, banner grabbing, dan juga service identification. Serta kita juga bisa melakukan vulnerability scanning menggunakan tools Nmap. Selain Nmap, kita bisa pakai tools seperti Nuclei. Ini merupakan tools yang cukup powerful dan juga gratis ya, open source. Kita bisa pakai tools ini untuk melakukan vulnerability scanning, baik itu terhadap aplikasi web, infrastruktur, ataupun perangkat jaringan. Yang berikutnya adalah Autoexploit. Ini merupakan tools yang digunakan untuk melakukan proses eksploitasi terhadap perangkat router seperti router gitu ya, sesuai dengan namanya. Selain router exploit, kita bisa pakai Metasploit Framework. Kita akan coba gunakan modul yang memang relevan. Kita akan coba cari apakah ada modul yang bisa kita gunakan atau tidak di dalam Metasploit Framework. Selain itu, kita akan coba lakukan SNMP enumeration menggunakan tools seperti SNMP check ya ataupun SNMP walk. Berikutnya kita akan coba gunakan teknik DNS enumeration ya untuk melihat apakah ada celah keamanan yang berhubungan dengan DNS atau tidak. Tools yang bisa kita gunakan yaitu seperti dig ataupun NSLOOKUP ya. Yang berikutnya adalah brute forcing ataupun dictionary attack terhadap service-service yang open ya seperti SSH, Telnet dan tools yang lain dan service yang lainnya. Kita bisa coba gunakan tools seperti Hydra ataupun Medusa. Oke, kita akan lanjut ke proses prakteknya seperti apa. Jadi pastikan router mikrotiknya sudah up ya. Ini adalah router OS mikrotik yang kita install di video sebelumnya. IP-nya masih sama yaitu 192.168.30.131. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tes ping gitu ya untuk mengecek apakah mikrotik ini statusnya alive atau tidak, online atau tidak. Kita tes ping seperti ini. Ini adalah router mikrotik ya. Ini adalah IP dari router mikrotik yang akan kita targetkan. Oke, dari pengujian tes ping kita bisa melihat bahwa router OS mikrotik ini statusnya online ya, reachable gitu ya. Pastikan Kali Linux-nya bisa ping ke router mikrotik. Kalau tidak, teman-teman harus cek kembali konfigurasi network adapter baik di mikrotik ataupun di Kali Linux-nya. Nah, setelah itu kita akan coba tes menggunakan Nmap. Kita ketikkan perintah seperti Nmap seperti ini. Nah, perintah ini adalah untuk menginstruksikan Nmap agar si Nmap ini bisa melakukan scanning ke semua port yang ada, gitu ya. Dengan targetnya adalah IP dari router OS mikrotik. Di sini ada option yaitu min p gitu ya. Ini adalah option yang kita pakai untuk melakukan scanning ke semua port, dari port 1 sampai 35.000 sekian. Ya, dari hasil scanning kita melihat kalau ternyata di router mikrotik ini ada beberapa service dan juga port yang berjalan.
Tapi dari sini kita belum tahu nih, 21 ini memang iya betul FTP, 22 SSH, kemudian 23 Telnet. Tapi kita juga perlu mengetahui FTP server yang digunakan itu versi berapa, SSH-nya itu versi berapa, gitu ya. Kemudian perangkat lunaknya apa. Kita perlu tahu itu ya, teman-teman. Sedangkan untuk port 8291 ini untuk Winbox, 8728 dan 8729 ini untuk API ini service-nya unknown ya. Kita akan coba gunakan teknik berikutnya untuk mengidentifikasi service berupa versi dan juga perangkat lunak apa yang digunakan oleh port-port ini gitu ya. Caranya seperti ini teman-teman, nmap, kemudian minp, lalu kita masukkan portnya seperti ini. Ini kita hilangkan dulu ya banner. Nah ini portnya 21, kemudian 22, ada 23 juga ya, kita masukkan. Terus 80, lalu ada 2000. 2000, 8291 ya, 8728 dan 8729. Diikuti dengan alamat IP dari routernya. Habis itu kita enter. Oh maaf, kita tambahkan min SV gitu ya. SV ini untuk service identification. Kita enter. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Oke, hasil scanning sudah keluar. Jadi prosesnya memang cukup memakan waktu yang lama ya. Karena Nmap butuh waktu untuk melakukan service identification terhadap port-port yang kita tentukan gitu ya. Nah, dari hasil scanning ini kita bisa mengetahui yang pertama adalah port 21 TCP, servicenya FTP dan versinya adalah MikroTik router FTPD 6.48.6. Lalu ada SSH ini SSHD protokol 2.0 untuk telnetnya telnet D, Linux telnet D, kemudian 80 ini MikroTik router config HTTPD, 2000 ini MikroTik bandwidth test server. Jadi ini biasanya service yang dipakai untuk kita bisa melakukan bandwidth testing gitu ya di router MikroTik. 8291 ini nggak teridentifikasi, tapi ini adalah port untuk Winbox. Dan 8728, 8729 ini dipakai untuk MikroTik router OS API. Nah, dari hasil ini, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Yang pertama adalah mengetahui apakah versi ini memiliki kerentanan atau tidak. Apakah ada public exploit-nya atau tidak. Kita bisa menggunakan tools seperti searchploit. Di sini kita buka terminal baru, kemudian kita ketikkan perintah kayak gini, searchploit, diikuti dengan nama versi dari service-nya, yaitu ini ya. Kita copy paste di sini. Kalau kita cek, ini tidak ada public exploit ya yang berdampak terhadap versi ini. No result ya. Nah, kalau kita coba cari secara general kayak gini. Ini contoh di mana TPD ini memiliki kerentanan ya. Tapi versi spesifik yang kita targetkan yaitu 648.6 ini nggak ketemu gitu ya. Artinya berarti memang tidak ada public exploit yang bisa digunakan untuk menyerang service ini. Lalu untuk protokol SSH ya ini juga sama harusnya ya. SSHD 2.0. Kita cari lagi exploit SSHD 2.0. Ini juga no result found, nggak ketemu ya. Sampai sini apalagi gitu ya. Kita bisa lihat cuma ada dua ini aja ya. FTP dan SSH yang ada ininya gitu ya, apa, versinya yang bisa kita lihat, untuk yang lain nggak ketemu. Nah, yang berikutnya adalah kita coba melakukan, vulnerability identification atau vulnerability scanning menggunakan beberapa tools. Yang pertama kita bisa pakai Nmap Nmap NSE. NSE ini adalah Nmap Scripting Engine ya, dan juga tools lain seperti Nuclei. Nah, kita coba, gunakan perintah ini gitu ya. Kemudian kita copy paste di sini, terus kita berikan option seperti ini, script
sama dengan, phone gitu ya. Jadi kita akan mencari apakah ada vulnerability atau tidak gitu ya di port-port yang ini, yaitu port 21 sampai port 8729. Kita enter aja. Nah ini waktunya cukup lama, jadi ini kita tunggu sampai hasilnya selesai. Sembari menunggu, kita akan coba lakukan scanning menggunakan Nuclei. Saya buka tab baru, kemudian perintahnya seperti ini, Nuclei diikuti dengan targetnya, gitu ya, diikuti dengan alamat IP, NMHE gitu ya. Ini adalah perintah untuk kita melakukan vulnerability scanning menggunakan Nuclei. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menginstal Nuclei, ini teman-teman bisa skip aja dulu untuk tools yang ini. Nanti mungkin tutorialnya akan saya buatkan di video yang berikutnya gitu ya, yang berhubungan dengan Nuclei. Tapi ini sekilas aja gitu ya, biar teman-teman tahu. Kita enter, kemudian kita tunggu sampai tools melakukan scanning gitu ya. Ini prosesnya juga cukup lama, kita tunggu. Videonya mungkin akan saya percepat ya, biar kita bisa lihat hasilnya kayak gimana. Oke, hasil scanning menggunakan Nmap Scripting Engine ini udah keluar. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa vulnerability yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ini port 80 di service HTTP ada vulnerability Solaris DOS attack. Ini adalah vulnerability yang berhubungan dengan denial of service attack. Nanti kita akan lihat gimana proses eksploitasinya dan dampaknya apa terhadap router yang kita miliki kalau kalau kerentanan tersebut diserang oleh hacker gitu ya atau orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada port 2000 ini tidak ketemu, lalu ada vulnerability di service API yaitu 8729. Ini Anonymous DP Hellman Key Exchange MITM Vulnerability. Ini berhubungan dengan main ID model attack ya. Jadi si hacker ataupun threat actor ada di dalam jaringan yang sama dan dia melakukan intersepsi terhadap traffic yang lewat yang melalui service API ini gitu ya. Tapi ini nggak akan kita coba praktekkan karena ini cukup sulit ya. Tidak applicable karena kita butuh host yang lain untuk kita lakukan semacam ARP spoofing, kemudian MITM attack dan lain-lain. Jadi kita akan coba manfaatkan port 80 aja yang dimana ini ada kerentanan slow resistance attack. Nanti kita akan coba lakukan serangan terhadap vulnerability ini. Nah, kita akan coba lihat apakah hasil dari Nuclei ini udah kelihatan dan ternyata ini ada beberapa vulnerability yang teridentifikasi dan severity-nya low ya, teman-teman. Ya, ini sama aja dengan yang ditemukan di sini kali ya. Oke, di sini ada ini ya, ada vulnerability SSH CBC mode cipher, ini di port 22 ya. Kemudian ada juga di port 22 ini juga sama. Weak algorithm ya untuk di service SSH-nya. Ini juga sama gitu ya. Nah, kalau kayak gini ini langkah hardening-nya kayak gimana? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ya, teman-teman bisa subscribe dulu ya ke channel ini buat ngelihat video berikutnya kayak gimana. Oke, nggak ada yang menarik ya. Artinya memang ada vulnerability tapi sifatnya low, jadi sepertinya low aja. Sama ada ini ya, robot.txt kita coba cek ya. Ini biasanya ada sesuatu yang menarik. Kita buka browser, habis itu kita paste aja di sini. Oh, kosong ya, nggak ada apapun di sini. Lalu ada router OS login. Nah, router OS login berarti ini router OS-nya dia memang menjalankan service HTTP ya. Udah pasti ya, udah pasti. Kita buka tadi sini ya. Oke, ini dia. Ini webpig. Nah, teman-teman, ini langsung masuk ya ke dalam router OS configuration. Kenapa? Karena kita belum setup password di dalam router OS MikroTik-nya gitu ya. Jadi kita perlu setup dulu password.
biar enggak langsung masuk ke dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pengujian keamanan pada router dan begitu buka servis HTTP-nya di browser langsung masuk kayak gini, wah ini udah celah keamanan yang kritikal banget ya, di mana nanti teman-teman, nanti seorang threat actor itu bisa ngapain aja, bisa melakukan perubahan konfigurasi, bisa mengacak-ngacak konfigurasi yang ada di dalam router kita dan sebagainya. Itu kritikal ya. Oke, tapi ini kita abaikan dulu. Nanti kita akan coba setup ininya ya, setup password. Terus kita akan coba lihat tampilan loginnya tuh kayak gimana gitu ya. Ini kita ini logout dulu ya, logout. Nah ini tampilan loginnya kayak gini teman-teman. Jadi secara default kalau dia belum di setup password otomatis akan langsung login ya. Tapi kalau udah ada passwordnya itu nggak bisa langsung login. Jadi perlu input passwordnya dulu gitu. Oke, sampai sini apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan? Selain ini, kita juga bisa ini ya, melakukan banner grabbing dengan Nmap. Jadi perintahnya kayak gini teman-teman, kita copy, habis itu kita paste di sini, kemudian, script banner ya. Opsi ini kita pakai untuk melihat, banner dari servis-servis yang berjalan. Tentu aja tools yang kita pakai masih Nmap ya. Kita lihat ini prosesnya cukup lama, nanti mungkin akan saya percepat. Oke, ini dia output dari banner grabbing menggunakan Nmap. Jadi kita bisa lihat ada ini bannernya ya teman-teman ya. 220 router OS FTP server ready gitu ya. Kemudian untuk banner dari SSH-nya cuma kayak gini aja. FTP, maaf telnetnya cuma gini. Port 2000 cuma gini. Oke, tapi nggak apa-apa. Dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah router OS MikroTik dan versinya juga kelihatan ya 648.6 gitu. Dari sini kita bisa coba menggunakan Google gitu ya untuk melihat apakah versi router OS MikroTik ini ada celah keamanan atau enggak. Kita copy paste saja kayak gini, vulnerability gini ya, kita pakai tool seperti Google untuk melakukan yang namanya open source intelligence gitu ya. Dari sini kita bisa tahu ada ada tools gitu ya. Ini menarik nih, ada tools untuk mengeksploitasi celah keamanan pada router OS MikroTik versi 6.48.6. Nah, kalau ada hasil dari exploit DB ini menarik banget teman-teman. Kita lihat ini toolsnya ini buat buat apa gitu ya. Oh, denial of service betul ya. Jadi memang relevan ya dengan hasil dari Nmap tadi yang mana kita menemukan celah keamanan yang berhubungan dengan denial of service attack yang ada di mana ya? Oh ini nih ya. Ini slow loris DOS attack ya. Ini denial of service attack. Dari sini juga kita bisa tahu ada tools yang memang dirilis ya, dipublish di ExploitDB yang mana tools ini bisa kita gunakan untuk menyerang router OS MikroTik versi 6.40.5 sampai 6.44 dan 6.48.1 sampai 6.49.10 gitu ya. Jadi versi router OS yang kita pakai ini berada di dalam range ini ya. Artinya apa? Tools ini bisa berdampak terhadap router yang kita miliki, teman-teman. Itu ya. Oke, cara gunakannya gimana, teman-teman? Nah, cara gunainya teman-teman klik download aja di sini yang exploit. Oke, ini script Python ya, teman-teman ya. 51931.py. Cara gunainya, teman-teman kita bisa buka terminal baru di sini. Kita masuk ke directory download, cd downloads, kemudian ls grep.py. Ini dia toolsnya. Cara pakainya gini, Python, kemudian habis itu kita enter. Ya, ini ada option help. Oke, di sini kita perlu menentukan target, ya. Di sini kita kasih target, kasih min target kayak gini. Kemudian ininya ya, alamat IP dari routernya. Kemudian min portnya yaitu 80 ya, sesuai dengan hasil dari Nmap scan. Ini port 80 ya, yang ada vulnerability Solaris DOS attack. Oke, untuk monitoring, pertama kita kayak gini.
kita ping secara terus-menerus, kita ping ya, kemudian ini split horizontally, kita juga akan, ini ya, telnet ke port 80 ya, itu ya. Ini kelihatan, statusnya connected ya, artinya apa? Port 80 bisa diakses gitu ya, dari mesin Kali Linux ini bisa terhubung ke port 80 yang ada di dalam router, dan ini juga masih, bisa di-ping ya. Kalau kita buka di browser juga ini web ping-nya ini apa, service web ping-nya bisa diakses. Oke, kita akan coba lakukan serangan menggunakan tools yang kita dapatkan dari exploitdb. Ini perintahnya teman-teman ya. Habis itu kita enter aja. Oke, ini, ada pertanyaan, versi berapa si targetnya ini gitu ya. Kita tahu tadi targetnya atau router MikroTik yang kita serang yaitu versinya 6.48, 6.48.6 ya. Berarti kita pilih opsi yang kedua, habis itu enter. Oke, send, denial of service to, 192.168.30.131 on, 80 ya. Kita coba pantau ya, ping-nya masih jalan, terus kita cek lagi pakai telnet. Oh, masih connected ya, masih connected. Kalau kita refresh di sini juga web ping-nya masih masih jalan gitu ya. Oke. Oke, ini berarti tools denial of service ini tidak terlalu berdampak yang signifikan ya untuk, membuat service HTTP yang ada di dalam MikroTik router ini bisa down, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cek pakai telnet ini, pakai perintah telnet ini masih connected, gitu. Oke, coba kita akan lakuin yang kedua kalinya mungkin, baru dia bisa tembus. Mungkin ya, kita coba cek lagi. Oke, ping-nya masih jalan, terus ininya apa, telnetnya masih connected. Kalau kita refresh di browser juga masih running ya service web ping-nya, service HTTP. Oke, mungkin kita akan coba gunakan tools yang lain yaitu hping3. Ya, perintahnya kayak gini teman-teman. Ini kita copy dulu IP-nya. Perintahnya hping3 sudo hping 3 kemudian min help. Di sini ada beberapa option yang akan kita pakai. Ada min s yang s-nya kapital ya. Ini berarti kita mengirimkan paket flooding dengan flag-nya syn gitu ya, synchronous ya. Habis itu ada min apa ya? Ada min p ya, min p di mana? Ini min p itu untuk menentukan port yang kita serang. Ya, ini dia. Min min p ya, destination port. Kemudian ada flood. Ya, di sini. Ini dia. Send packet as fast as possible, don't show replies. Ya, kita akan coba serang menggunakan tools hping3. Tadi min s, min p 80, min flood, habis itu IP-nya, habis itu kita enter aja. Ya, oke, kita lihat apakah service 80 di dalam router MikroTik ini akan down atau enggak. Kalau kita cek ping-nya masih jalan ya, artinya masih up gitu ya, routernya masih up. Kalau kita cek lagi pakai telnet, teman-teman bisa lihat tadi itu langsung connected. Nah, sekarang oh masih connected ya. Oke. Kalau kita ini apa, refresh, agak slow ya ininya teman-teman ya, apa namanya, service web ping-nya, tapi dia masih kebuka. Oke, kita coba tes lagi. Oke, agak slow tapi dia masih kebuka, masih apa, service-nya masih open.
ya. Nah, selain pakai Hping Tree, nanti kita akan coba lihat tools yang lain. Kita akan gunakan tools yang lain, yaitu tools seperti Slow HTTP Test. Ya, kita akan coba gunakan tools yang itu. Teman-teman bisa cek di sini, eee, Slow HTTP Test. Ini dia. Kalau belum ada toolsnya, teman-teman bisa install dulu di Kali Linux-nya. Ini perintahnya, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini kita coba copy paste kayak gini. Ya. Nah, ini perintah kalau teman-teman mau menginstal Slow HTTP Slow HTTP Test. Oke, dia harusnya masih connected ya. Oke, masih connected. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba gunakan tools Slow HTTP Test. Sudo apt install Slow HTTP Test. Oke, di sini udah, oh ternyata belum diinstal. Oke, nggak apa-apa. Kita install dulu. Setelah itu baru kita coba copy paste kayak gini ya. Tapi ini IP-nya kita ganti ya teman-teman ya. Tadi HTTP 192.168.30.131 kayak gini. Jadi ini kita akan mengirimkan permintaan sebanyak 1000 kali gitu ya, dengan interval 10 detik. Total request-nya adalah 200 request menggunakan metode get. Ya, kita akan enter. Oke, service available-nya masih yes. Kita lihat. Nah, kalau service available-nya no, harusnya ini dia kalau kita connect ke port 80 ini nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa. Tonton bisa lihat ini agak loading lama gitu ya. Tapi dia untuk ping-nya masih jalan. Artinya perangkat itu nggak down, tapi service 80-nya aja yang down. Logikanya seperti itu ya. Kalau kita refresh lagi, ini dia agak agak lama loadingnya ya. Tuh, service-nya masih no, service available-nya masih no. Kalau kita tunggu, ini juga masih loading. Nah, sampai sini kita bisa lihat bahwa memang betul ya, service HTTP-nya ini vulnerable terhadap slow loris DOS attack. Ya, terbukti kita coba attack menggunakan tool slow HTTP test, dia jadi tidak available ininya apa service HTTP-nya. Oke, sampai sini kita dapat satu kerentanan celah keamanan pada router yang kita miliki. Tentu aja nanti perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi ataupun rekomendasi perbaikan ya. Perlu kita lakukan hardening untuk mencegah eksploitasi di kemudian hari terhadap router yang kita miliki ya dari celah ini. Ini kita tunggu sampai dia selesai prosesnya. Ini cukup lama gitu ya. Tuh sampai sekarang masih belum selesai reloadnya. Artinya apa? Artinya memang betul ternyata ini port 80-nya jadi down. Kalau kita cek telnet juga dia masih trying to connected ya, belum berhasil connected. Oke, ini udah satu, udah dapat kita ya celah keamanan. Nanti kita akan coba teknik-teknik yang lain untuk melihat apakah ada potensi celah keamanan yang lain juga atau tidak gitu di router ini. Nah, tonton bisa lihat hasil dari telnet, dia gagal terhubung ke port 80 ya. Enable to connect to remote host connection timeout. Nah, dari sini udah terverifikasi gitu ya. Oke, kita ini cancel aja Ctrl C untuk menghentikan proses serangannya. Kalau kita ls, nah di sini ada ini ya, slow https.html. Ini kita bisa gunakan Firefox untuk membuka file ini. Kita ketik Firefox slow http.html. Ini untuk ngelihat reportnya. Nah ini kelebihan dari tools slow http test ini dia ada output berupa report. Dari sini kita bisa lihat bahwa tes type yang dilakukan adalah slow header dengan total koneksi yang dikirimkan yaitu sebanyak 1000 koneksi. Lalu apa lagi? Nah ini interval between all data. Jadi interval setiap koneksi itu terjadi selama 10 detik dan connection per second itu 200 second gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk yang merah-merah ini artinya apa? Ini koneksinya pending ya, pending. Jadi koneksi yang dikirimkan ke si router MikroTik-nya itu tidak terselesaikan.
gitu. Terus untuk yang ijo ini service available, di detik pertama memang dia service available-nya masih masih yes ya, jadi service available-nya masih masih berjalan gitu ya. Tapi di detik berikutnya ini ya, teman-teman bisa lihat service available itu dia jadi nol gitu ya. Jadi artinya apa? Port 80-nya, port HTTP-nya memang, down. Tuh, teman-teman bisa lihat connection jadi close ya, berubah jadi close. Yang tadinya dia connected, service available-nya yes, berubah jadi close. Nah, ini ketika kita udah interrupt, udah kita apa namanya, kita close proses, attack-nya, baru dia bisa, up lagi gitu ya. Maaf, oh belum ya, sampai sini masih service available. Service available-nya masih nol ya. Nah, kalau, serangannya udah kita selesaikan, udah kita stop, baru dia service HTTP-nya baru, bisa diakses lagi teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi, itu ya, apa namanya, untuk denial of service, ini udah kita jalankan menggunakan tools, slow HTTP test dan result-nya berhasil ya, berhasil membuat service HTTP di dalam routernya jadi down gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba tools lain, yaitu apa, kita akan coba gunakan yang namanya routersploit. Kita buka seperti ini, routersploit. Jadi kalau teman-teman belum ada routersploit, teman-teman bisa install dengan cara sudo apt install routersploit, kayak gini. Oke, di sini udah ada already the newest version. Kita jalankan routersploit. Di dalam routersploit ini ada banyak option yang bisa kita utilize, yang bisa kita gunakan. Kita ketik aja help. Di sini kita bisa lihat ada command use ya. Use ini adalah apa? Perintah untuk menggunakan modul yang nantinya kita bisa jalankan, entah itu modul untuk scanner ataupun modul untuk exploit. Ada juga exec ya, lalu ada search ya. Kita cek ya, misalkan use, kalau kita tab ya, ini nanti muncul option berikutnya apa, yaitu ada creds, ada encoder, ada exploit, ada generic payload, ada scanner. Kita pakai scanner aja teman-teman ya. Use scanner. Oke. Use scanner, kita tab. Ininya kita pilih router ini ada ini deh atau apa? Auto found ya. Show option. Nah, kita di sini cukup menentukan targetnya aja. Targetnya ini tadi ya. Jadi kita ketik perintah set target, kemudian vendornya any. Nah, vendor any ini kalau kondisinya adalah kita belum tahu, router yang akan kita tag itu apa. Apakah dia MikroTik, apakah TP-Link, Cisco, Juniper, atau apapun. Belum tahu ya. Kita akan lihat ya, kalau pakai any kayak gimana. Nanti kita akan coba tentukan vendornya itu MikroTik, gitu ya. Kita run. Nah, dia akan coba mulai melakukan scanning, vulnerability check. Oh, gagal ya. Di sini ada error message ya. Oke, kita jalankan lagi router exploit. Kali ini mungkin kita akan coba use scanner router OS aja ya. Router scan ya. So option set target. Show option lagi ya untuk verifikasi. Oke, targetnya udah kita tentukan. Vendornya masih any. Oke, nggak apa-apa. Kita jalankan run. Ini masih ada error message ya. Hmm. Oke, coba kita ulangi lagi. Show option. Kita tentukan ya vendornya ya, yaitu MikroTik. Set vendor MikroTik. Maaf, MikroTik. Set target. Show option. Oke, kita jalankan run.
Oke, ini dia hasilnya. SSH exploit router OS, bla bla bla, router OS jailbreak is not vulnerable. Ini enggak vulnerable ya. Kemudian ada modul yang kedua yaitu Winbox out bypass threat disclosure. Jadi dulu di tahun 2018 kalau tidak salah itu pernah ada kejadian di mana router OS itu dia memiliki kerentanan yang memungkinkan si attacker untuk mengekstrak kredensial yang ada di dalam router tanpa melakukan autentikasi. Udah ya, itu versi yang 6.4 sekian gitu saya lupa. Oke, ini nggak vulnerable ya. Oke, ini udah selesai. Kita cukup sampai sini aja menggunakan tools router exploit. Ya, udah cukup. Nggak berhasil. Berikutnya kita akan coba gunakan Metasploit. Jadi sudo msf console, kita jalankan Metasploit, kita lihat apakah ada modul yang bisa kita pakai untuk menyerang perangkat router mikrotik atau enggak gitu ya. Pertama, kita search kemudian mikrotik. Oke, di sini ada modul auxiliary. Biasanya auxiliary ini dipakai untuk scanning ya. Description mikrotik configuration importer. Oh, bukan, ini bukan untuk scanning tapi untuk mengimport konfigurasi mikrotik. Oke, ini nggak relevan untuk kita pakai. Ada lagi yang ke berapa nih? Ini ya, 3 nih, post networking gather anom mikrotik. Ini nggak relevan juga karena ini tuh dipakai untuk post exploitation. Terlihat dari modulnya itu post, ini untuk post exploitation. Lalu ada ini, auxiliary getter mikrotik winbox filter sama ini dia, post winbox getter credential winbox settings. Ya mungkin kita akan coba yang pertama gunakan yang ini, itu ya. Perintahnya use, kemudian diikuti dengan modulnya, kita enter kayak gini, show option. Oke, parameternya cukup satu aja di sini ternyata, yaitu rhost. Rhost itu maksudnya remote host, yaitu IP yang akan kita targetkan. Kita ketik set rhost, lalu alamat IP-nya yang ini tadi. Oke, show option lagi ya. Exploit. Oke, kita tunggu ya. Nanti hasilnya kayak gimana. Hmm, auxiliary model execution complete, tapi ini nggak berhasil. Oke, nggak apa-apa. Kita coba yang gunakan yang ketiga, map yang kelima ya ini ya. Use, kita copy paste. Ya, show option, kita lihat. Oh, ini session. Ini kalau kayak gini berarti modul ini dipakai untuk, oh sorry, ini untuk post exploitation ya. Oke, kelihatan ya dari depannya. Kalau post berarti dia adalah modul untuk post exploitation. Nah, sampai sini berarti nggak ada modul yang memang relevan ya yang bisa kita gunakan dari Metasploit. Kita exit aja ya, kita lupakan. Kita udah selesai pakai Routersploit dan juga Metasploit. Berikutnya tools apa lagi yang bisa kita pakai? Kita coba lakukan brute force attack ya, menggunakan Hydra ataupun Medusa. Nah, untuk melakukan brute force attack ataupun dictionary attack, kita perlu tahu ada protokol yang berjalan nggak, kayak Telnet ataupun SSH ataupun FTP gitu ya. Nah, untuk FTP kita akan coba kayak gini ya teman-teman. FTP ini kan dipakai untuk file transfer protokol. Ya, biasanya kita bisa pakai Nmap, ls, maaf, grep FTP. Hmm, grep ini ya, grep FTP. Kita akan coba ini ya, Nmap strip ya, yaitu FTP anon untuk ngelihat apakah dia menerima anonymous login atau enggak. Jadi caranya kayak gini, kita copy paste IP-nya, kemudian nmap, kemudian IP-nya yaitu 131 min p 21 ya. Kita tentukan spesifik yaitu port 21 aja, yaitu untuk menyerang port FTP. Lalu scriptnya ini kita pakai ftp unknown.nsa. Kita tunggu.
ya nggak ada ya, artinya FTP service-nya tidak bisa kita eksploitasi menggunakan credential seperti Anonymous ya. Kalau manual kayak gini caranya, FTP diikuti dengan IP-nya, maaf, IP-nya itu 192.168.30.131.21 ya. Anonymous Anonymous login file ya. Oke. Berarti ini tidak menerima anonymous login ya. Nggak apa-apa. Oke, kita coba gunakan semua modul FTP yang ada di dalam NSE script. Kita ulangi perintah berikutnya. Tapi di sini kita FTP diikuti dengan ini ya, asterisk ya, artinya semua modul yang berhubungan dengan FTP. Kita enter, kita tunggu ya, apakah ada hasil atau enggak. Oke, untuk proses scanning di service FTP menggunakan sebuah modul yang ada di dalam NSE script ini cukup memakan waktu ya. Jadi ini kita biarkan gitu aja. Kita akan coba skip ke teknik yang berikutnya gitu ya. Teknik berikutnya yang bisa kita coba yaitu melakukan brute force attack ataupun dictionary attack terhadap service seperti SSH ataupun Telnet ataupun FTP gitu ya. Kita akan coba gunakan tools seperti Hydra untuk melakukan serangan dictionary attack terhadap port 22 yaitu SSH service gitu ya. Cara pakainya adalah Hydra, kemudian kita lihat ini cara gunainnya. Hydra min L, kemudian untuk usernya adalah admin. Kemudian min P, ini kita tentukan word list-nya yaitu usr share word list rockview.txt ya. Ini pakai rockview kita pakainya ya. Habis itu diikuti dengan modul SSH titik 2 slash slash diikuti dengan IP-nya yaitu 30.131 kayak gini ya. Dictionary attack ini dia menggunakan yang namanya word list, di mana word list itu tergantung apakah dia ada match atau enggak gitu ya. Kita coba buka sudo nano usr char word list rockview.txt reading dia lama ya. Ini adalah kumpulan dari kata sandi yang umum digunakan. Nah, keberhasilan dari teknik serangan dictionary attack ini tergantung dari word list yang kita pakai. Apakah di dalam word list ini mengandung password yang cocok atau enggak. Nah, seperti yang udah kita ketahui tadi untuk ininya, untuk passwordnya itu kan kosong ya, belum ada passwordnya, belum kita konfigurasi. Nah, coba mungkin kita akan config password di dalam Winbox, di dalam mikrotiknya menggunakan password yang ada di dalam word list ini. Mungkin kita pakai ini deh. Kita cek Christopher ya mungkin ya. Kita coba pakai ini. Kita masuk ke Winbox lagi di sini. Kita tentukan passwordnya, masuk ke sistem, kemudian user, lalu admin. Ini kita passwordnya Christopher tadi ya. Apply oke. Nah, kita coba close Winbox-nya, kemudian kita buka lagi. Ini password username admin, passwordnya kosong. Kalau kita connect dia akan gagal. Kita masukin passwordnya Christopher. Kita connect dia berhasil ya. Ini kalau lognya kita bisa lihat di sini ini ya, user admin login from bla 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 via Winbox. Nah, ini kita akan pantau. Sekarang kita akan coba lakukan pengujian yang sama menggunakan Hydra, kemudian kita enter. Kita lihat apakah ada password yang cocok, yang kedeteksi atau enggak gitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini prosesnya cukup lama ya, tergantung dari banyaknya word list yang ada yang kita gunakan. Nah, kalau muncul error seperti ini bisa terjadi karena perbedaan algoritma yang digunakan oleh SSH server, yaitu router mikrotik, dan SSH client, yaitu Hydra yang kita pakai. Ya, di mana server ini hanya mendukung algoritma HMAC, SHA-1, dan HMAC MD5 ya. Jadi HMAC ini adalah Message Authentication Code. Jadi kalau ini berbeda, ya, di mana si server cuma support ini, sedangkan di klien yaitu
Hydra ini support ini dia ya, itu nggak match, jadi akan muncul error seperti ini. Kita bisa pakai, tools lain yaitu seperti Medusa ya. Kita bisa pakai perintah seperti ini, kita pakai alternatif ya, yaitu Medusa, kemudian minha ini untuk host-nya yang kita targetkan ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan, min o yaitu admin dan min p. Min p-nya kita tentukan word list-nya di mana, yaitu di usr char wordlist rocky.txt. Lalu M untuk define modulnya, jadi modul apa atau protokol apa yang kita akan attack, yaitu SSH. Betul ya, kayak gini. Kemudian min M, di sini MACS ya, kemudian hmark SHA-1. Kita enter, dia akan coba ngecek password yang ada di dalam word list sampai akhirnya ketemu password yang sesuai ya. Ini banyak banget tuh teman-teman. Contoh di sini ada account check ya. Ini untuk password Qt, James, Banana, Prince, seterusnya sampai akhirnya menemukan kredensial ataupun password yang cocok, yaitu di sini passwordnya Christopher, betul ya? Tadi Christopher kita settingnya. Account found, user admin, passwordnya SSH. Message-nya sukses ya. Nah, ini adalah percobaan kita melakukan dictionary attack untuk menemukan password yang cocok menggunakan word list, yaitu rocky.txt. Jadi selain tadi kita menggunakan Hydra, kita juga bisa menggunakan tools lain yaitu Medusa yang lebih simple ya. Jadi lebih kelihatan nih proses yang terjadinya seperti apa. Kayak gitu. Oke, dictionary attack udah selesai. Coba mungkin kita akan dictionary attack ke service yang lain ya. Contohnya di sini adalah Telnet ya. Kita akan ubah modulnya tadi kan SSH, kita ubah jadi Telnet. Ini kira-kira bisa atau enggak ya? Kita enter, kita tunggu ya. Kira-kira support Telnet atau enggak gitu ya. Ini account check, dia ngecek, tapi prosesnya agak agak memakan waktu lama ya kalau kita attack ke protokol Telnet, tidak seperti tadi kita ke SSH. Kalau SSH kan cepet ya, kalau Telnet agak lama. Jadi ini agak take times. Oh, ini hasil dari kita scan yang menggunakan Nmap, tapi ke protokol FTP yang menggunakan semua modul yang ada di dalam Nmap NSA gitu ya, yang berhubungan dengan FTP service. Cuma ada ini aja, nggak ada sesuatu yang menarik ya. Jadi ada kita lihat ini apa bannernya ya. Kemudian FTP root account admin empty valid credential admin password empty. Oh ini tadi ini ya teman-teman ya. Dia ngelakuin yang namanya brute force terhadap service FTP. Ini berhasil karena tadi account-nya itu masih belum diubah menjadi Christopher ya. Jadi admin username-nya admin, password-nya empty. Kalau kita mau brute force pakai nmap juga bisa ya. Jadi nggak harus pakai Medusa ataupun Hydra. Tadi kita lihat kalau kita cek di sini kan ada modul nmap NSA itu yang FTP brute ya. Kayak gini. Jadi ini kita sesuaikan ya. Min v-nya untuk verbose. Jadi kita bisa lihat proses di belakang layarnya tuh kayak gimana. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan brute force terhadap service FTP di router mikrotik menggunakan Nmap script kayak gini ya. Nah ini dia prosesnya. Nanti sama ya dengan Medusa ya. Jadi dia akan berhenti kalau misalkan dia berhasil menemukan kredensial yang cocok. Ketemu ataupun nggak ketemu ya pasti akan berhenti sih. Tetapi prosesnya cukup lama, memakan waktu. Oke, ini biarkan aja. Nah, untuk telnet dia juga ngecek satu-satu ya. Jadi prosesnya sama aja dengan yang kita lakukan terhadap service yang berbeda yaitu SSH. Jadi ini kita akan ini aja cancel aja ya karena sama aja gitu ya. Hmm. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan percobaan SNMP enumeration dan juga DNS enumeration ya.
Jadi untuk yang SSH brute force atau dictionary tag ini udah berhasil, udah selesai. Berhasil ya tadi ya. Kemudian denial of service juga udah berhasil, udah kita lakuin. Router exploit ini nggak berhasil ya, karena kita nggak dengan router exploit ini kita nggak berhasil melakukan eksploitasi terhadap router MikroTik kita ya. Ini tidak berhasil. Metasploit juga sama, nggak berhasil. Nah, untuk SNMP enumeration dan juga DNS enumeration, kita perlu menyesuaikan konfigurasi yang ada di dalam router. Oh ya, ini adalah tampilan log di dalam router OS MikroTik-nya teman-teman ya. Kalau misalkan ada percobaan dictionary attack ataupun brute force attack ke dalam router kita. Kita bisa ngelihat di sini ada login failure for user bla bla bla, passwordnya apa gitu ya. Ini kayak gini ya. Ini nggak akan berhenti. Jadi ini akan memenuhi log yang ada di dalam router kita. Jadi ya, seperti ini. Nanti kita akan coba lakukan hardening di video berikutnya. Nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah melakukan hardeningnya ya. Oke, ini kita close aja. Kemudian kita masuk ke IP SNMP. Contoh di sini untuk SNMP-nya saya konfigurasi seperti ini, teman-teman. Ininya enable ya. Kemudian kontak infonya noc@cybernet.com. Lokasinya di Jakarta. Untuk trap community-nya public ya. Ini kita biarkan public karena kita akan mensimulasikan kalau trap community-nya kita setup public, dampaknya apa gitu ya, implikasinya seperti apa. Terus untuk trap version-nya kita pilih versi 1. Ya ini anggaplah kita sebagai administrator yang memang kurang aware terhadap security gitu ya, akhirnya kita mengkonfigurasi SNMP dengan, ala kadarnya gitu ya, tidak memperhatikan aspek keamanan daripada SNMP configuration itu sendiri ya. Jadi ini kita apply aja. Kemudian untuk DNS-nya juga sama, ini kita allow remote request, kita aktifkan, kemudian apply, oke. Nah, kita akan coba lihat ya, proses eksploitasinya kayak gimana. Kita masuk lagi ke sini. Oke, ini kita close aja ya. SNMP itu portnya itu dia pakai port 161. 161 atau 162, saya lupa. Kita coba scanning ya. Nmap min p 161, 162. Kita lihat. Oh, di sini close ya. Di sini close. Port 61-nya, 62 juga close. Ini SNMP dua-duanya. Tapi nggak masalah karena kalaupun di sini close, belum tentu memang servisnya betul-betul close gitu ya. Tapi seharusnya memang kalau state-nya close, service SNMP-nya juga close sih. Tapi ini nggak tahu kenapa ya, anomali kayak gini ya. Tapi kita tahu tadi service SNMP-nya memang aktif ya, karena kita kan konfigurasi sendiri. Jadi kita akan coba praktekkan menggunakan tools seperti SNMP Walk. SNMP Walk ada dua ya, ada SNMP Walk dan ada SNMP Check. Kita enter, ininya ya, main V-nya 1, kemudian C-nya public. Jadi P-nya ini version versi 1, kemudian community-nya itu public. Oke, ini dia output-nya. Nah, kalau udah kayak gini berarti apa? Berarti memang betul ya, SNMP-nya tidak dikonfigurasi dengan aman. Kita bisa ngelihat ada hostname, kemudian OID-nya, lalu ada di sini noc@cybernet.com ini untuk kontak, lalu ini ada router OS, ini alamat, dan lain-lain. Kemudian ada interface ether 1 dan seterusnya, IP address dan yang lainnya. Oke. Nah, selain SNMP Walk, kita juga bisa menggunakan SNMP Check biar lebih konfigurasinya bisa ditampilkan dengan lebih human friendly gitu ya. SNMP Check, SNMP Check kayak gini, min P1 kemudian C public, enter. Ini dia. Nah, kalau kayak gini lebih kelihatan menarik ya teman-teman ya, output dari tools SNMP Check ini. Kita bisa lihat di sini ada host IP address-nya 30.131, hostname-nya router OS, kemudian description-nya adalah MikroTik router OS CHR, kontaknya ini, location. Location ini sensitif ya, misalkan lokasinya misalkan di data center gitu kan.
lantai berapa gitu ya. Kemudian sistem date-nya, uptime-nya ini udah sekitar 1 jam 44 menit 44 detik, lalu ada konfigurasi di network interface, kemudian ada konfigurasi alamat IP, cuma ada satu ya tadi kan. Lalu ada routing information, ini cukup sensitif ya, karena kalau misalnya kita bisa menemukan routing information, dari sini kita bisa tahu, oh router ini connect ke network ini, connect ke segmen ini, ya kayak gitu ya. Lalu ada storage information, device information, dan lain-lain. Ini konfigurasinya masih sedikit, jadi belum ada konfigurasi kayak NAT, konfigurasi firewall filter, konfigurasi yang lain-lain. Jadi kalau itu semua udah ada, misalkan konfigurasinya udah cukup banyak, nanti akan ditampilkan semuanya di sini. Nah, sampai sini kita udah berhasil mengeksploitasi kerentanan yang ada di dalam celah SNMP. Ya, di video berikutnya nanti kita akan jelaskan gimana langkah-langkah hardening-nya. Jadi teman-teman pastikan udah subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke. Nah, sampai sini kita udah berhasil sukses ya mengeksploitasi kerentanan atau celah keamanan di SNMP. Ini sukses berhasil. Yang terakhir ya, kita akan coba menggunakan ini ya, service DNS. Kita akan coba eksploitasi service DNS. DNS itu portnya adalah 53. Jadi kita akan tentukan portnya 53. Port 53 statusnya di sini open. Jadi dari hasil scan-nya menggunakan Nmap kita mengetahui kalau service DNS ini open. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan DNS? Kita akan cari tahu apakah ada ada script NSC yang bisa kita gunakan untuk mengenumerasi informasi di DNS atau enggak gitu ya. ls grep DNS. Ada banyak ya, ada DNS blacklist, cache loop, check zone, bla 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 ya. Recursion ya, mungkin kita akan coba gunakan DNS recursion. Script DNS recursion. Script oke, nggak ada informasi yang menarik ya. Kalau yang lain, service discovery, zone transfer. Ya, kita coba aja. Kita coba ya. Sama, nggak ada yang menarik. Ya, kita bisa coba gunakan tools seperti NSLookup untuk ngelihat apakah si DNS server yang ada di MikroTik ini dia mengaktifkan Open Resolver atau enggak. Jadi Open Resolver itu kayak gini teman-teman. Kita bisa menggunakan seperti DNS dari Google yaitu 888 sebagai DNS server di laptop kita. Nah, DNS Google ini kan bukan DNS yang kita miliki ya. Nah, dia mengaktifkan Open Recursive. Jadi siapapun bisa menggunakan DNS Google ini untuk menjelajahi internet gitu kan. Karena memang itu dibuka. Nah, bayangkan kalau misalkan kita punya router dan kita mengaktifkan Open Recursive, kemudian IP publiknya itu terpasang di dalam router MikroTik-nya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah orang lain bisa menggunakan alamat IP publik kita sebagai DNS server dan mereka akan melakukan browsing, berselancar di internet menggunakan konfigurasi DNS server yang ada di dalam router MikroTik kita. Dampaknya apa? Resource yang ada di dalam MikroTik akan penuh, kemudian terjadinya semacam efek denial of service karena nanti resource-nya kayak CPU, memori, bandwidth, dan lain-lain itu akan overload ya. Bisa jadi nanti IP dari IP publik yang kita miliki itu reputasinya akan turun karena bisa aja nanti IP-nya itu digunakan untuk keperluan spoofing, untuk keperluan email phishing dan lain-lain ya. Nah, kita bisa kayak gini misalkan nslookup kemudian ubuntu.com ya, kemudian 888. Nah, kita meminjam alamat DNS servernya dari Google untuk melakukan DNS lookup ke domain ubuntu.com dan dia mendapatkan jawaban yaitu non authoritative answer.
Ya ubuntu.com dia alamatnya kemudian di sini dan lain-lain. Nah, ini kita bisa ganti seperti ini. Kita targetkan itu IP mikrotiknya ya 192.168.130.131. Kemudian kita enter. Oke, menarik. Nah, teman-teman bisa lihat servernya 192.168.30.131 dan mendapatkan jawaban teman-teman. Ya ubuntu.com alamat IP-nya di sini dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya ini adalah vulnerability, teman-teman. Kita menemukan vulnerability di dalam konfigurasi DNS yang ada di dalam mikrotiknya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tadi kita sebagai administrator dengan sengaja atau bisa juga tidak sengaja kalau misalkan administratornya tidak aware dengan security, dia mengaktifkan ini, option allow remote request di dalam DNS settings yang ada di dalam mikrotiknya. Nah, ini dia yang menjadi penyebab kenapa attacker dalam hal ini tadi kita menggunakan Kali Linux itu kita bisa melakukan resolve ataupun lookup ke domain lain menggunakan IP dari router OS mikrotik. Nah, ini bahaya ya, bahaya kalau misalkan terjadi di router yang memang memiliki IP public, ini nanti routernya akan hang gitu ya, CPU-nya akan ini akan apa namanya overload ya, CPU, memori dan lain-lain ini akan overload gitu ya. Itu ya. Jadi itu cara mengeksploitasi kerentanan di konfigurasi DNS ya. Nah, ini kita coba nonaktifkan ya ini fitur allow remote request-nya. Kita matikan, apply oke. Habis itu kita akan lihat kita ini lagi ya, NS lookup lagi dengan perintah yang sama. Kita enter. Nah, kayak gini, connection reviews. Nah, seharusnya seperti ini. Ya, kalau kayak gini berarti apa? Ini udah cukup secure ya, di mana si attacker tidak bisa memanfaatkan konfigurasi DNS yang ada di router kita sebagai resolver gitu. Berarti ini kita berhasil ya. Oke teman-teman, itu dia beberapa teknik dan juga tools yang umumnya digunakan oleh threat actor atau attacker atau hacker ya dalam melakukan eksploitasi terhadap perangkat jaringan terutama di sini khususnya adalah router OS mikrotik. Dari sini harapannya teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga pembelajaran yang bisa diterapkan gitu ya untuk mengamankan router di jaringan teman-teman dan ya intinya mengetahui bagaimana si attacker itu mereka melakukan eksploitasi terhadap perangkat yang kita miliki. Ya, dari situ teman-teman bisa merancang atau menentukan strategi apa yang harus dilakukan, entah itu hardening, entah itu menerapkan filter rules di mikrotiknya atau menerapkan access control list dan sebagainya, itu tergantung ya nanti strateginya seperti apa. Nah, kedepannya saya akan banyak membahas materi ataupun tutorial seperti ini yang berhubungan dengan security, network security. Jadi pastikan teman-teman terus mengikuti channel tutorialjaringan.com, aktifkan lonceng notifikasi dan juga subscribe ya. Jangan lupa di-share juga gitu ya. Oke, itu aja teman-teman apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan juga insight untuk teman-teman. Di video berikutnya kita akan bahas materi yang lebih menarik lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.